Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di majelis pagi hari ini, semoga kehadiran Bapak Ibu di tempat yang insya Allah baik, bersama orang-orang yang baik, dan di waktu yang insya Allah baik, semoga akan menghadirkan banyak keberkahan untuk kita semua. Amin. Sehingga ada utang ya dilunasakan. Amin. Itu lebih tambah semangat. Amin ya Bu. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, pun nate ngraosaken mboten, khususnya ibu-ibu yang agak sepuh atau bapak-bapak, merasakan bagaimana sikap anak kita kepada diri kita. Bagaimana sedih atau pernah enggak atau sedih atau tidak begitu mendapati anaknya sekarang berbeda sikapnya dengan dulu saat hidupnya masih tergantung dengan kita, dibandingkan dengan sudah punya pekerjaan sendiri, sudah punya keluarga sendiri. Ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena ini harusnya pagi ini saya mau ngajak istri, karena kebetulan istri spesialis anak dan mau memberikan sedikit tentang bagaimana pola asuh anak. Tapi dalam Islam, ibu-ibu, bapak-bapak, banyak di antara kita kadang merasa sedih begitu anak kita itu tumbuh tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal dalam ilmu kedokteran ternyata didapati besarnya anak kita, karakternya, emosionalnya, kemudian kemampuan bermasyarakatnya, semuanya justru ditentukan oleh kita dalam mendidik anak kita waktu kecil. Kalau anak kita emosional, ini ternyata sangat bergantung dulu bagaimana kita mendidik anak kita waktu kecil. Kalau anak kita banyak bersosialisasi dengan orang, itu juga ternyata dipengaruhi oleh kualitas pendidikan kita kepada anak kita waktu kecil. Tapi ternyata ilmu kedokteran itu sudah diberikan kisi-kisinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Nanti Bapak Ibu secara lebih dalam coba diwaos kembali surat Luqman 13-14, 13-19. Itu adalah surat yang berisikan tentang bagaimana pendidikan anak dalam Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi, wa idh qala, dan ketika Luqman itu berkata, wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman itu berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, ketika dia memberikan pengajaran kepada anaknya. Jadi Luqman itu ketika memberikan pengajaran kepada anaknya menggunakan kata begini Bu, ya bunayya. Jadi kalau dalam bahasa Arab anak itu cukup ibnu, tapi Luqman menggunakan nomenklatur ya bunayya. Sesungguhnya artinya lebih dekat ke wahai anakku yang masih kecil yang kusayangi. Itu panggilan khas kalau ya bunayya. Duh, cantik, sayang. Nah, itu karakter Luqman dengan anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Hal yang pertama harus diajarkan orang tua kepada anaknya adalah la tusyrik billah. Jangan syirik kepada Allah. Artinya hal yang pertama harus diajarkan orang tua kepada anak itu tauhid. Dek, besok kalau kamu besar, sudah azan dan tidak ada kegiatan yang betul-betul penting, segera ke masjid. Itu tauhid. Karena mengutamakan Allah dibanding yang lain. Dek, nek wis wayahe sholat, hidupmu juga tetap untuk bagaimana lebih mengenal Allah dan sebagainya. Itu tauhid.
Artinya Allah itu adalah satu-satunya zat yang kita sembah. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik menika kezaliman yang besar. Dari kata zulum, zalim niku artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Meletakkan kaki di kepala orang itu zalim. Tapi kalau syirik itu kezaliman yang besar, la dzulmun adzim, kezaliman yang betul-betul besar. Tapi kemudian Bu, hal yang pertama diajarkan orang tua kepada anaknya itu tauhid. Yang kedua belum sholat, belum kemudian ngaji, belum yang lain-lain. Tapi begitu anak diajarkan tauhid di ayat 13, di ayat 14, kemudian hal kedua yang harus kamu ajarkan kepada anak adalah wawasoinal insana biwalidayhi. Ajarkan anakmu bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Jadi bukan sholat, bukan yang lain. Pengajaran pertama orang tua kepada anak itu satu tauhid, kedua ajarkan anakmu kepriwe carane bekti karo kowe. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan telah kami wasiatkan al insana kepada manusia biwalidayhi agar kepada kedua orang tuanya berbuat baik. Jadi ajarkan kepada anak kita sejak anak kita kecil itu jangan pernah keluar rumah tanpa pamit dan mencium tangan orang tuanya. Saya sampai sekarang kalau pas ke rumah ibu pertama kali datang, ya saya cium tangan Bu. Dengan usia sekarang, kalau saya di rumah ibu mau pulang lagi ke rumah, saya nggak berani keluar rumah tanpa memastikan saya pamit kepada ibu dan cium tangan. Sampai sekarang, karena saya saking takut besok mbak ibu saya sudah nggak ada, tangan siapa yang akan saya cium? Karena bapak saya sudah meninggal waktu saya sanawiyah kelas 2 di Mu'alimin Jogja. Sanawiyah kelas 3 dan seterusnya saya sudah tidak pernah merasakan aroma tangan bapak saya, itu sudah nggak pernah. Sehingga sekarang dijaga betul bagaimana memastikan anak-anak ini kegantian ngurusi wong tua walaupun orang tua kita masih sehat. Nah, ini penting. Wawasainal insana biwalidayhi, ajarkan anak kita itu jangan pernah sekalipun berani membentak orang tua. Nah, anak zaman sekarang diambil HP-nya aja bentak Bu. Sesuatu yang nggak pernah berani kita lakukan zaman dulu Pak. Saya berbuat salah atau tidak, bapak saya di depan diam menunjukkan bahwa beliau marah, takutnya sudah luar biasa. Anak zaman sekarang ibu yang takut sama anaknya. Saya setuju. Ibu yang takut sama anaknya, ini kebalik dan durhaka betul. Saya setuju. Kalau ingin karir anak-anak ibu di masa depan bagus, jangan pernah kondisikan ada situasi seperti itu. Karena begitu anak menyakiti orang tua, Gusti Allah akan buat perhitungan dengan masa depan anak kita. Gak akan baik karirnya, saya setuju. Nah, sayangnya pendidikan ini gak diambil oleh orang tua. Wawasainal insana biwalidayhi, ajarkan anak kamu itu berbakti kepada orang tua, dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Bahkan digambarkan begini Bu di ayat berikutnya, di kalimat berikutnya. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, ibumu itu mengandungmu dalam kondisi lemah yang bertambah-tambah. Jadi ibu itu harus memberitahukan kepada anak atau seorang anak saat dewasa itu harus paham betul perjuangan seorang ibu saat hamil. Ini bapak-bapak mboten nanti ngrausaken meteng Pak. Nah itu, mboten ngertos rekasane wong meteng. Kula nggih sami. Tapi kalau sekedar mau simulasi, mangke selepas pengajian bapak-bapak bisa ke pasar tumbas semangka yang beratnya 10 kilo mawon. Tumbas semangka yang beratnya 10 kilo, beli tali rafia, diikatkan di perut. Seminggu mawon Pak, jangan dilepas. Mau ke kamar mandi, buang air besar, tidur, kemudian ke belakang, jangan sampai semangka seberat 10 kg itu dilepas dari perut. Niku naming sebagian rekasane wong meteng Bu.
apalagi perempuan melahirkan. Karena di beberapa penelitian perempuan melahirkan itu sakitnya sama seperti sekitar 24 tulang manusia patah secara bersamaan. Itu sakitnya orang melahirkan. Nek bapak ngerasakan dereng sakit, rasakan mawon nyuwun sewu kalau sedang ke belakang dilalan gede ireng atau seorang patut dikurang ya Pak. Lahiran itu yang keluar bisa 2-3 kilo Pak. Itu rekasannya. Ibu-ibu melahirkan. Jadi anak-anak kecil itu kadang belum tahu bahwa ibu itu melahirkan itu risikonya kematian. Dan tetap ingin melahirkan karena saking cintanya dengan anak-anaknya. Makanya oleh Allah yang disimulasikan itu hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ajarkan tauhid, ajarkan berbakti kepadamu. Yang ketiga, gambarkan kepada anakmu kenapa harus berbakti kepada orang tua. Karena perjuangan orang tua kepada anak itu luar biasa. Termasuk bapak perjuangannya luar biasa. Anak-anak kecil itu nggak ngerti Bu. Sampai SD, SMP, kalau untuk bayar SPP, tugas pakaian, untuk memastikan setiap hari bisa makan, bapak nih, ibu nih pontang panting nggak bisa-bisa luar biasa. Anak betul ngertos. Anak nggak pernah tahu kalau untuk bayar SPP kadang bapak ibunya ngutang. Anak betul ngertos. Sehingga anak tahunya jadi orang tua gampang. Bisa memberikan makan setiap hari, bisa makan enteng. Anak nggak ngerti ibunya kalau setiap hari bangun jam 3 demi sudah mempersiapkan semuanya. Karena anaknya dibangunkannya 6:30. Jadi nggak ngerti apa. Nah makanya hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan kepada anak di kalimat berikutnya. Wa fisoluhu fi amain. Ini yang sering diabaikan. Dan menyakitnya setelah 2 tahun. Anak begitu lahir sampai usia 6 bulan kan hidupnya bergantung sekali dengan ASI. Setelah 6 bulan ada empasi, makanan pendamping ASI. Tapi setelah 2 tahun, perintah Allah wa fisoluhu fi amain, sapih setelah 2 tahun. Padahal anak usia-usia segitu nangis dikasih tetek diam. Anak usia segitu lagi seneng-senengnya dengan ASI. Tiba-tiba 2 tahun harus di stop, disamping. Kadang-kadang diolesi kopi ben pahit, diolesi nopo lah. Artinya apa? Yang di dalam pendidikan Islamnya, sejak usia 2 tahun anak harus sudah diajarkan tidak semua keinginannya harus dipenuhi. Kalau memang perintah Allah 2 tahun sapi. Kalau memang main HP terlalu banyak, nggak bagus, stop. Ibunya kuduani. Tidak, sejak sekarang ternyata dalam ilmu kedokteran paling efektif mengajarkan kedisiplinan kepada anak itu usia 2-5 tahun. Lebih panjang lagi jangkanya, maksimal 14 tahun anak itu akan belajar apa yang diajarkan orang tua kepada anak, itulah yang akan menjadi karakter anak di usia 15 tahun ke atas. Tapi kuncinya di usia 2-5 tahun. Padahal Allah sudah memberikan clue-nya 1400 tahun yang lalu. Wa fisoluhu fi amain. Dan sampai setelah usia 2 tahun. Artinya apa? Walaupun anak kita merengek minta ASI, boten. Walaupun anak kita nangis minta ASI, kalau sudah 2 tahun, stop. Sejak usia 2 tahun, ajarkan anak kita bahwa tidak semua keinginannya harus dipenuhi. Artinya, kita harus sudah mulai membangun komitmen dengan anak. Nanti kalau suatu saat istri bisa ngisi ke sini, nggak apa-apa Bu, nanti bisa diisi tentang bagaimana mendidik anak. Karena ternyata di beberapa tempat itu berhasil. Anak-anak kalau 1 hari nggak main HP rasanya kayak kiamat. Buatan usaha anak-anak wong kita Bu mau berangkat pengajian, dompet ketinggalan ayem Bu. Tapi HP sing ketinggalan panik ora patut balik apa ya? Seolah-olah kalau nggak pegang HP 1 hari itu hidup kita nggak akan baik-baik saja. Bukai WA, bukai WA, bukai WA. Ya zaman dia nonton HP beurip Pak. Mulanya makanya banyak yang mengatakan HP itu setan gepeng.
betul-betul bisa merusak hidup kita Pak. Kalau kita nggak bisa kontrol betul. Nah, anak-anak itu dalam penelitian itu sama. Begitu satu hari dilepaskan dari HP, dia akan teriak-teriak, dia gelisah. Orang sama dengan kita, nggak lihat HP sehari gelisah. Tapi dalam penelitian kalau seorang ibu tahan selama 7 hari, anak itu sudah terbentuk kebiasaan baru. Karena HP itu racun betul Bu. Apa yang kita buka kemarin di YouTube, kalau hari ini kita buka beranda, isinya masih ada hubungan dengan yang pernah kita buka sebelumnya. Itu memang ada aturannya Bu, ada matriksnya, sehingga kita kadang-kadang jadi penasaran terus Bu. Dan HP itu ada sinar birunya Bu. Jam 9 sudah ngantuk. Begitu iseng-iseng buka HP, ngantuknya hilang, tiba-tiba bablas jam 11 malam. Itu saat itu Bu, pakai HP kayak gitu nggak kerasa. Nah, ini yang penting Bu, wafisoluhu fi amain. Ajarkan anak kita untuk memahami bahwa tidak semua keinginannya terpenuhi. Zaman dulu nggak ada yang namanya tantrum Bu. Nyuruh ditumbasakan mainan, nggak dibelikan guling-guling, teriak-teriak. Zaman kita nggak ada pakai gitu. Ternyata karena memang sejak 2 tahun anak kita, cucu kita nggak pernah diajarkan berkomitmen. Karena kalau dalam ilmu menghadapi anak tantrum, pengajian, tiba-tiba anaknya nggak betah, minta bapaknya pulang. Bapaknya masih kepengen dengarkan pengajian. Lama-lama anaknya cari perhatian, teriak-teriak, "Bapak pulang!" Kalau perlu anak bapaknya kadang-kadang kakinya dia pulang-pulang dan sebagainya. Itu karena anak cari perhatian. Ternyata dalam ilmu parenting itu sederhana Bu. Kalau anak lagi pegang HP, diambil teriak-teriak karena nggak diberikan HP, biarkan 15 menit. Dibiarkan 15 menit, datangi. "Adik kenapa marah sama ibu?" Nah, biasanya jawaban anak apa? "Ibu jahat." Teriak. Targetnya apa? Membuat ibu merasa bersalah dan panik. Tapi kalau tetap dibiarkan sampai 20 menit, anak akan tambah teriak-teriak, cari perhatian agar ibunya kalah. Dia sedang bergaining position. Nah, tapi begitu kemudian 20 menit, ibu tanya, "Masih marah sama ibu?" Tenaganya masih kuat, "Pokoknya ibu jahat." Tapi selang 35 menit marah-marah terus sambil tetap diawasi, ibu tetap melakukan pekerjaan yang lain. Mulai 35 menit, anak bingung. Jadi ibu menang baik, cuma baik. Dia udah mulai berpikir 35 menit. Begitu kemudian masuk 40 menitan, anak itu nangis itu lama-lama energinya capek. Anak itu nangis itu energinya lama-lama habis. Air matanya habis, lemes. Anak kalau udah lemes, haus, yang dicari siapa? Ibunya. Ternyata dalam parenting itu sekitar 45 menit energi anak akan habis. Maksimal 1 jam. Kalau sudah 45 menit, ibu tanya lagi, "Adik masih marah?" Jawaban anak sudah beda. Pertama, kedua masih teriak, yang ketiga, "Ibu jahat sih." Nah, nadanya sudah mulai turun karena sudah agak capek. Nah, begitu seperti itu, ibu boleh peluk. Nah, itu kayak parentingnya itu kalau udah 45 menit 1 jam, ibu boleh peluk. Nah, ibu juga pengen ngobrol, udah kangen dari tadi nggak dekat sama kamu. Begitu sudah dekat, kemudian sambil ditawari minum, anak sudah mau. Disitulah saat anak sudah mulai lemah, gelombang otaknya masuk ke gelombang otak alfa, gelombang yang paling efektif untuk diberikan sugesti. Nah, disitulah ibu bisa masuk, bapak bisa masuk. Tapi bapak ibu nasihati anak saat anak sedang panik, saat anak sedang marah, itu nggak ada manfaatnya. Karena gelombang otaknya beta dan gamma, dan itu pasti tertolak, nggak akan terekam. Itulah kenapa sholat itu harus khusyuk. Karena saat sholat khusyuk, otaknya masuk gelombang alfa. Kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selain Allah semuanya kecil, termasuk saya. Sehingga nggak layak sombong, sehingga nggak layak merasa lebih pintar dari orang lain, nggak layak merasa lebih berkuasa. Sehingga kalau orang yang sholatnya khusyuk dan paham betul maknanya, setiap Allahu Akbar yang dia ucapkan akan membentuk pribadinya menjadi orang yang rendah hati, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Karena saat sholat khusyuk gelombang otaknya alfa, maka lebih mudah terserap di dalam otak kita. Anak-anak pun segitu. Biasanya orang gelombangnya alfa itu kalau dia mau tidur, agak ngantuk, baru bangun tidur,
Kemudian saat anak sedang rileks, sedang senang, itu diberikan masukan, itu diterima. Contoh ibu-ibu misalkan dengarkan berita, walaupun itu sudah 1-2 tahun kasih kelingan, Bu, karena lebih masuk ke otak. Karena saat mendengarkan berita atau gosip, suasana hatinya sedang senang, sedang rileks. Misalkan ditanya, ada yang masih ingat yang namanya Lady Diana? Meninggalnya kayak gini apa, Bu? Tabrakan. Sudah berapa puluh tahun yang lalu kasih apal. Tapi nanti ditanyakan materi pengajian hari ini kayaknya wis kelalen. Karena memang situasinya berbeda. Itulah kenapa guru matematika, guru fisika, anak-anak rata-rata belajarnya itu tidak maksimal, karena begitu masuk lihat muka gurunya saja, wis angel banget ya uripe. Serius banget. Makanya harusnya anak itu dengan santai, apalagi khusus anak laki-laki, Bu. Nyuwun sewu. Anak laki-laki itu sampai usia 18 tahun dalam otaknya pikirannya bermain. Tidak semua anak laki-laki yang TK, SD, SMP, SMA bodoh, kuliah atau setelah kerja tetap orang bodoh, enggak. Karena laki-laki logikanya itu baru benar-benar terbentuk itu setelah usia 18 tahun. Ibu-ibu, bapak-bapak pun nanti menelusuri anak-anak yang dulu TK, SD, SMP, SMA orang terlalu pintar malah sekarang jadi orang sukses. Ibu-ibu pernah mengalami TK, SD, SMP biasanya sing rankingnya api-api perempuan-perempuan. Laki-laki jangan dipaksakan harus pintar SD, SMP, SMA. Berikan pengalaman yang baik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita punya cukup banyak pengalaman, cukup banyak pengetahuan, sehingga nanti saat menghadapi hidup itu lebih siap. Bukan ditentukan kesuksesan seseorang, bukan ditentukan di ruang kelas ini yang nggak boleh dilupakan. Tapi pengalaman-pengalaman yang diberikan orang tua kepada anak itulah yang akan menumbuhkan kelengkapan logika setelah usia 18 tahun. Laki-laki itu sudah mulai berpikir, besok harus kerja, besok harus cari uang. Yang pengalamannya banyak, temannya banyak, dia akan sukses. Tapi yang pintar-pintar dari kecil, mentok-mentoknya jadi PNS di belakang meja. Tapi yang lain ya walaupun nggak pintar-pintar banget, waktu SMA bolos-bolos malah jadi pengusaha sukses, malah jadi juragan, malah jadi yang lain. Karena memang tidak ditentukan di kelas. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian. Wa fisoluhu fi amain. Dan yang ilmu yang keempat, anishkurli wali daika. Ini yang sering dilupakan. Pembelajaran anak kepada orang tua. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ajarkan anak caranya bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kita. Berterima kasih kepada orang tua. Rata-rata anak itu karena nggak ngerti perjuangan orang tua, menganggap apa yang dilakukan orang tua untuk dirinya itu setiap hari mudah, loh. Bahwa orang tua itu tidak butuh energi besar untuk menghidupi anak-anak nggak ada yang ngerti. Ibu-ibu kadang-kadang sering lupa kalau anaknya dikasih roti sama orang lain, ucapin apa, Dek? Terima kasih. Tapi begitu bapaknya pulang bawa mainan buat anak-anak, Dek bilang apa sama bapak? Terima kasih. Karena akhirnya anak-anak berpikir memberikan mainan itu kewajiban orang tua, bukan kepedulian seorang orang tua kepada anaknya, bukan karena cinta orang tua kepada anaknya. Kalau orang lain yang ngasih, anaknya suruh terima kasih. Bapaknya yang ngasih malah gak diajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Anak-anak kadang-kadang harus tahu perjuangan orang tua untuk anak-anaknya, sehingga nggak ada cerita minta dibelikan motor gak dikasih minggat, rumah itu bakar. Itu zaman sekarang ada, bukan memang tidak sejak kecil itu diajari. Anishkurli wali daika ilayal masir. Pastikan anak kita tahu kepada Allah akan berhasil. Nah karena itulah pagi hari ini mari sama-sama berbagi Bapak Ibu sekalian tentang nanti ajarkan kepada anak-anak kita itu tadi wawasainal insana biwalidayhi, agar kepada kedua orang tua itu berbakti. Ilmunya memang harus dari orang tua dulu, jangan anak. Kalau birrul walidain menikah sesungguhnya berasal dari dua kata, Bu.
Satu birrul, yang kedua walidain. Birrul itu dari kata bara yaburu buron, artinya kebajikan. Al walidain dari kata waladai yalidu, artinya yang melahirkan, menumbuhkan dan mengembangkan. Jadi ada kata khusus dalam Islam itu birrul walidain, karena kebaikan kepada orang yang melahirkan kita, menumbuhkan kita dan merawat kita harus beda levelnya dengan kebaikan kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang tua, perbuatan baiknya harus berbeda dengan berbuat baik kepada orang lain. Ini penting. Nah, nanti ibu-ibu perdalam nih. Ada dua ayat yang sangat fundamental terkait birrul walidain. Yang pertama surat Al-Ankabut ayat 8. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassayna, dan telah kami wasiatkan. Ini malah menjadi sebuah penegasan dari Allah. Wa wassaynal insana, dan telah kami wasiatkan al insana kepada manusia biwalidayhi husna. Kalau dalam terjemahan itu agar kepada kedua orang tua berbuat baik. Tapi kalau dalam struktur bahasa Arab, biwalidayhi itu menggunakan ba'li taukid untuk menguatkan, Bu. Sehingga maknanya bukan biwalidayhi husna, itu bukan sekedar agar kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Tapi karena disematkan ba'li taukid di depannya biwalidayhi, maka maknanya menjadi dan agar kepada kedua orang tuamu benar-benar sungguh-sungguh dengan upaya terbaik yang bisa kamu berikan husna, persembahkanlah kebaikan yang paling istimewa untuk orang tuamu. Dari kata ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kita kalau udah berbuat baik gak ada urusannya dengan manusia. Perbuatan baik itu 100% murni diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah. Ada manusia lihat atau tidak perbuatan baik kita, kualitasnya tetap yang terbaik, itu namanya ihsan. Jadi kalau kepada kedua orang tua dikatakan birrul walidain, kalau kebaikannya sudah diupayakan dengan seluruh kemampuan yang kita miliki, dengan upaya terbaik yang bisa kita berikan, dan kebaikannya pun paling istimewa. Kalau ada anak kepengen belikan orang tuanya pakaian, pas kebetulan lagi di Rita, di Jadi Baru atau di Trio Mall, kemudian alah biungnya kan anu bentina namun mahal, paling dasar sing sebelum uang telia wis apik, itu bukan birrul walidain. Dikatakan birrul walidain begitu kepikiran beli pakaian yang terbaik yang bisa kita berikan dengan kemampuan terbaik yang kita miliki. Itu kok masih paling apik nek urusan gowong tua. Karena dulu orang tua kita kalau memberikan apa-apa untuk anaknya juga mesti digolek di paling apik ben anaknya senang. Nah nanti di ayat satunya kita akan diingatkan, kita memang nanti ditakdirkan oleh Allah kondisinya akan berbalik jadi orang tua bagi orang tua kita. Saya setuju. Orang tua semakin tua nanti jadi kayak bocah cilik, cerewetnya kayak bocah cilik, terus kemudian tiba-tiba marah nggak tanpa alasan, mulai pikun, mulai nggak bisa apa-apa, mulai seperti bayi yang tidak bisa mandiri tanpa bantuan orang tuanya. Nanti orang tua kita akan sampai pada posisi nggak bisa makan sendiri, nggak bisa jalan sendiri, nggak bisa mandi sendiri, sama seperti kita waktu masih bayi. Disitulah bergantian anak berperan sebagai orang tua. Itu konsep dalam Islam. Jadi dalam Islam itu tidak ada konsep panti jompo, karena panti jompo terbaik adalah anak-anaknya. Itu dalam Islam. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun, kita boleh fala tuti'huma, kita boleh nggak taat dengan orang tua, Bu? Boleh. Kalau urusannya orang tua kita memaksa kita untuk syirik, itu ayatnya bilangnya begitu. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun, apabila orang tuamu memaksamu untuk syirik kepadaku dengan sesuatu yang kadang kamu juga nggak ngerti ilmunya, fala tuti'huma,
jangan taati. Boleh tidak taat kepada orang tua kalau urusannya dengan syirik. Sehingga tanpa disadari, kalau kita pelajari betul ayat itu, boleh kita tidak taat dengan orang tua kalau urusannya dengan syirik. Selain urusannya dengan syirik, maka harus taat. Itu yang kadang-kadang kita nggak paham. Kalau urusannya dengan syirik boleh nggak taat, tapi kalau urusannya tidak ada kaitannya dengan syirik, jatahnya taat. Fa'unab ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bahkan Allah mengingatkan lagi, nanti kepadaku kamu akan kembali dan akan aku kabarkan kepada kalian, kepada kamu sekalian, apa yang sudah kamu lakukan kepada orang tuamu semasa kamu hidup. Bulan, hidup kamu di dunia selama ini 70 tahun, kemudian kamu mati. Selama 70 tahun itu apa yang sudah kamu berikan untuk orang tuamu? Karena kan ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan aku kabarkan kepadamu apa saja yang sudah kamu lakukan. Dalam hal ini kepada orang tua kita. Kebaikan apa yang sudah pernah kita berikan untuk orang tua kita, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Kowe ngapa bae biyen urip wong tuamu. Kemudian di ayat yang kedua ini lebih jelas, Bu. Nanti Bapak Ibu buka surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qada rabbuka, dan telah memerintahkan Tuhanmu Allah ta'budu, agar kamu tidak menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Dia, kecuali kepada Allah. Yang pertama syirik tadi, jangan syirik kepada Allah. Ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian yang menarik kata-kata berikutnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata syirik disandingkan dengan kata berbakti kepada orang tua di perintah berikutnya. Di ayat sebelumnya juga sama, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kemudian wa in jahadaka li tusyrika bi, jangan taat kalau urusannya dengan syirik. Yang tadi ayat edukasi kesehatan ke anak sama. Pengajaran orang tua pertama la tusyrik billah, kedua wa wasainal insana. Jadi berbakti kepada orang tua mendapat perhatian yang sangat penting dalam agama Islam. Wa bil walidayhi ihsana. Nah, kemudian dilanjutkan kata-katanya menarik, Pak. Ini kritikan buat kita semua. Dikatakan di ayat surat Al-Isra ayat 23-24, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dilanjutkan, imma yablughunna, apabila telah sampai indaka, di sisimu. Artinya Allah ingin menyampaikan kepada kita nanti satu saat akan ada masa di mana sesuatu kembali ke sisimu, maka harus ada di sisimu memang. Imma yablughunna indaka kibaru ahaduhuma au kilahuma, apabila satu saat telah sampai berada kembali di sisimu, karena semakin tua renta, salah satunya atau kedua-duanya. Jadi Allah mengingatkan, hei manusia, satu saat biungmu, ramamu arep tambah tua, dan satu saat mereka harus ada kembali di sisimu. Siki anaknya papat, biungnya bapak ramane wis meninggal dunia, tinggal ibunya. Ibunya mulai pikun, ibunya mulai gak bisa mandiri, wis orang warisan. Anaknya papat rapatnya kira-kira nopo, Bu? Warisan. Ya, ibunya arep melu sapa, kira-kira pada pendapatnya nopo? Nek bisa aja melu aku. Kalau PNS yakin, bojoku ya dodolan orang napek tuh, mbok ora kopen wong tuane jenengan bae apa kepriyo? Aku ya pada bae nang jaba besi buke pol. Bagaimana berebut agar ibu tidak ikut kita? Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu sebaik ibu merawat 10 anak itu. Itu saestu. Allah sudah memberikan sindiran ini. Imma yablughunna indakal kibar
apabila telah sampai suatu saat ada kembali di sisimu dikarenakan tua renta, tidak lagi mandiri secara fisik dan finansial. Ini kan bingungnya tadi di warisan tong pundi-pundi ya anaknya gelem rumah wong nek mati ben warisan. Tapi coba kalau orang tua kita udah gak punya apa-apa, masih nggak kita hormat kepada orang tua kita? Nek kasih di warisan rebutan Pak, sing ngopeni sinten. Kalau udah punya bisa jadi berbeda urusan. Imma yablughunna indakal kibaru ahaduma au kilahuma fala taqul lahuma ufin. Bahkan kalau orang tua kita sudah nggak punya warisan, sudah tua renta, sudah pikun, jalan kadang sudah harus dituntun, itu saja mengatakan nggak boleh. Fala taqul lahuma ufin. Kalau dalam bahasa terjemahan Al-Quran ufin itu sesungguhnya kotoran yang mengganjal di kuku. Mengatakan seorang anak mengatakan sesuatu yang membuat munculnya kejanggalan, rasa janggal dalam ganjalan dalam hati orang tua itu nggak boleh. Mengatakan apapun yang membuat orang tua kita merasa kemudian dalam hatinya itu ganjel. Ih dari anaknya kayak gini. Walaupun sederhana Pak, kadang-kadang anak zaman sekarang loh bapak lulusan SD kertas nopo. Itu kadang-kadang kayak gitu. Kita merasa lebih pintar padahal sing nyekolah bapake, sing biayai sekolah bapake, bisa urip tekan gede yang memberikan makan dan sebagainya bapaknya kok barang itu lah bapak ngertos nopo, ibu sih ngertos nopo lah wong ngomong sekolah beboten. Dan itu itu kadang-kadang terucap oleh anak-anak kita. Karena ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita renungkan bagaimana bakti. Karena satu saat orang tua kita akan kembali lemah, dan satu saat orang tua kita akan berada dalam situasi seperti anak kecil yang nggak bisa mandiri seperti kita. Makan harus disuapi, minum harus disuapi, sekolah nggak bisa berangkat sendiri, nangis harus digendong. Orang tua kita kadang kayak gitu. Cuma karena saking kita nggak pedulinya, orang tua kita kemudian kadang-kadang mbah itu lebih cinta kepada cucu daripada wong tua nih rasanya Bu. Kenapa kira-kira mbah dengan cucu saking sayangnya? Karena mbah rindu dengan anaknya yang masih merasa bergantung kepada dirinya, yang masih manja-manja kepada dirinya, barang wis duwe kerjaan, duwe suami istri, merasa lebih hebat dari orang tuanya, merasa bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang tuanya. Seorang mbah itu kangen dengan anaknya sing gemesi, sing masih sangat bergantung hidupnya. Ini kadang-kadang kita lupa. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduma au kilahuma fala taqul lahuma ufin. Mengatakan sesuatu yang bisa menimbulkan ganjalan dalam hati orang tua itu saja dalam Islam nggak boleh. Wala tanharhuma. Dan kalau khususnya kepada orang tua nggak boleh mendebat walaupun beda pendapat. Kalau beda pendapat dengan orang tua dan kita yakin benar, jangan debat. Karena wong tua tetap bergengsi. Oh, wis tak uripe cilik, wis tak rumah kewani nantang wong tua. Ada gengsi bu orang tua. Sehingga begitu debat dengan anak orang tua kadang orang belum kalah. Sehingga yang harus dilakukan seorang anak adalah begitu beda pendapat orang tua, menang bisik, ngalah dengan wong tua. Nanti kalau orang tua dengan anak itu beda pendapat dan itu tidak ada pertengkaran, satu saat mikir deh wong tua nih, apa aku kejeron ya karo anakku mau ya. Orang tua akan mikir sendiri. Kalau udah mikir sendiri nanti lama-lama nelpon sendiri Bu. Nah kemarin badan Bu kemarin lebaran rata-rata orang yang mudik dari Jakarta pulang dari Jakarta kosongan Bu. Boten nggak tahu nopo-nopo, tapi kembali ke Jakarta nggak bawa boti, nggak bawa kertas, nggak bawa beras, nggak bawa mie. Anaknya udah punya pekerjaan di Jakarta, orang tuanya masih khawatir bakal bisa mangan. Itu saking sayangnya orang tua. Ya anak pulang dari Jakarta, lah balik gawa awak beguyungnya bisa seneng. Nah pembeli pulang dari Jakarta diberikan baju, oleh-oleh, seneng.
Anaknya bisa pulang aja orang tuanya semua kayak anakku kayak Bali gak mau motor anyar kayak ini nang Jakarta wis sukses orang patut kayak anakku orang ketang motor mobilnya ngerental bu. Bapak wis seragam udah patut kali bingung. Anaknya mau pulang, bapaknya ngecat rumah beli TV baru, wah TV-nya aja ya pak, iya anakku Bali, padahal tugas dewek. Anak kepengen pamer karo tanggane anaknya itu peduli masih. Ditumbasakan tas kali sendal, dia mangkat pengawasan, anyar ya bu iya ditunggu anake. Senengnya orang patut. Aduh, jadi aku tuh orang sendal ora tahu, tuh kok tas ora tahu. Karena ini penting. Anak sakit di Jakarta, nelpon orang tua. Orang tuanya berangkat ke Jakarta. Bu, kalau niki meriang sudah 2 hari nggak bisa kerja, gimana ya bu? Mau ini duitnya nggak cukup. Orang tuanya berangkat pak ke Jakarta. Ngapa mau dia? Tok sampai anaknya sembuh. Begitu bapaknya karo anjingnya sing telepon, ya bapaknya karo biingnya lagi meriang wis rong dina. Anu pripun sih bu? Ya kayak anu keselan apa? Kan sudah saya sampaikan bu, jadi ibu sudah sepuh aja kesel-kesel loro samong sawah, loro samong toko. Berarti dia bang tua tau titip duit nang aku biora kok ora kerja. Aku sih mangan apa? Tau nitip duit boten kon aja wong tuane kesel-kesel aku kon urip manggo apa mangan kriwil. Kan itu sakit. Nah, nggak ada cerita orang tua begitu anak orang tuanya sakit, anaknya, oh bapak gerah, ibu gerah, bu saya tak izin dari kerjaan, saya tak pulang, saya harus jaga ibu sampai sembuh. Aduh bu ngapunten iki kula wonten gawe anak kula izin mangke mbok dipecat bu. Bapaknya mangkat mbok pedus ditinggal pak. Demi jaga anaknya sampai sembuh. Dan anaknya kok mikir pegawaianku kepriwe, gaweanku nanti dimarahin bosnya, orang tuanya. Nah, bapaknya berdus sawah ditinggal kalau warung ini disebut anaknya orang mikir bu. Itu anak-anak kita sering lupa. Nah, makanya imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā, jangan mendebat, wa qul lahumā qawlan karimah. Dan kalau kepada orang tua anak mau menyampaikan sesuatu itu harus dengan qaulan karimah, perkataan yang setiap keluar dari mulut anaknya hanya akan membuat orang tuanya merasa dimuliakan oleh anak-anaknya. Itu qaulan karimah. Itulah kenapa orang Jawa zaman dulu membuat struktur bahasa Jawa halus itu karena itu. Tapi anak sekarang itu, Pak, kulo dahariin nggih. Pak, kulo kondurumiyin nggih. Kalau dalam Jawa itu luar biasa, anak berbicara dengan orang tua bahasanya beda dengan orang tua bicara kepada anak. Sekarang anak kepada orang tua karena bahasa Jawa sudah nggak banyak hafal, pakai bahasa Indonesia seolah-olah kayak teman. Zaman dulu beda bu. Anak kepada orang tua ngomongnya harus betul-betul sopan. Wa qul lahumā qawlan karimah. Bu, Pak, nek buatan karena bapak dan ibu, kayaknya saya nggak bisa seperti sekarang. Kalau bukan karena perjuangan bapak ibu, saya nggak ada di titik ini. Bu, apapun itu, apapun kondisi saya sekarang, tetap ada peran bapak dan ibu. Kalau bapak ibu nggak berjuang untuk menyekolahkan saya, bapak ibu nggak berjuang dengan sangat keras untuk memastikan saya bisa sampai SMP, SMA dan kuliah, saya nggak tahu saya jadi apa. Matur nuwun bu, matur nuwun pak. Nanti dereng mengucapkan itu. Yang masih muda-muda kepada orang tuanya, terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua kita. Karena itu yang harus dilakukan dalam Islam. Wa qul lahumā qawlan karimah waghfid lahumā janāha dzulli minar rahmah. Hiasi masa-masa tua orang tua kita itu dengan sikap kita yang selalu merasa merendahkan diri kalau di depan orang tua, merendahkan hati kita kalau di depan orang tua. Ya walaupun dulu kuliah bapak lulusan SD, yang tetap urusan hidup saya kalah jauh sama bapak. So, anaknya pejabat, anaknya sekolah tinggi, lagi ada masalah tiba-tiba datang ke rumah orang tua minta pendapat.
Wong tua pun raga pol, jebule pendapatku payu ya nang anakku sing wis kuliah padahal aku mau lulusan SD. Nah apa ibu pendapatnya apik? Boten Bu. Menurut saya selama ini setiap masukan-masukan ibu selalu bermanfaat untuk hidup saya. Ibu kali Gusti Allah berkatnya luar biasa. Saya yakin apa yang ibu sampaikan itu bermanfaat untuk menyelesaikan masalah saya. Ragabe mboten patut Pak. Walaupun sebetulnya yang menyelesaikan masalah bukan pendapatnya orang tua itu tadi, tapi dihargai bahwa saat anak ada masalah, ibunya kan kepamat, iya begini anakku ada masalah gede ya wis bae masuk kan ya alhamdulillah dikirampung. Lalu bangganya orang patut orang tua. Itu membuat rasa itu wajib anak kepada orang tua. Nah, kemudian waqfid lahum janahal minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Waqul ini pakai fi'il amr berarti perintah. Waqul dan katakanlah dan berdoalah. Robbi ya Tuhanku irhamhuma, kasihilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Itulah doa yang kemudian diajarkan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini juga ada sindiran untuk kita Bapak Ibu sekalian. Robbi ya Tuhanku, ighfirli, Robbi ighfirli ya Tuhanku, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku. Jadi upayakan Bu di setiap doa kita setelah sholat, sisipkan doa untuk kedua orang tua kita. Saya pun kalau setelah sholat doa untuk kedua orang tua yang Robbi firli ini saya tetap tempatkan di depan. Bok anu pas lagi mepet-mepete dongane bisanya pendek, tetap itu terbaca. Robbi firli wali walidayya ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Kalimat satirnya atau kalimat sindirannya di belakang untuk pengingat. Robbi firli wali walidayya warhamhuma, dan kasihilah keduanya kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Kita diminta mengingat bagaimana cara orang tua mengasihi kita waktu kita masih kecil kayak apa. Kecokot lembut wis pakai pol. Itu orang tua kita. Anak kita sakit luar biasa paniknya, sayangnya luar biasa. Kita ingin minta kepada Allah dengan serius agar Allah menyayangi orang tua kita seperti orang tua kita sayang kepada kita waktu masih kecil. Kita diminta mengingat kebaikan-kebaikan orang tua kita agar kita tidak lupa bahwa hidup kita sekarang ini bagian dari upaya yang diupayakan orang tua kita. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita renungkan bersama. Nah, yang terakhir, karena sudah jam 1, ada sebuah ayat yang sering dilupakan oleh manusia, oleh umat Islam. Ini materinya masih panjang, mungkin nanti lain waktu kita lanjut. Surat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Saat itu ada saudagar-saudagar konsultasi dengan Nabi. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan dan bagaimana mereka berinfak dan kepada siapa mereka berinfak. Kemudian Nabi bermunajat kepada Allah, mohon petunjuk, turunlah ayat ini. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Kul, katakanlah. Allah perintahkan kepada Nabi, kul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kamu infakkan, min khairin, harus dari yang baik-baik. Satu, baik cara mendapatkannya, baik barangnya, dan baik cara memberikannya. Jadi kalau infak itu uangnya harus berasal dari hal yang baik. Kalau mau infak barangnya yang baik. Kalau mau infak cara memberikannya juga harus baik, tidak merendahkan yang diberi. Itu infak. Qul ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kamu infakkan itu harus dari yang baik-baik, cara mendapatkannya, barangnya, dan cara memberikannya. Kemudian lanjutan ayatnya adalah prioritas siapa yang paling berhak mendapatkan infak pertama. Bukan zakat nih, kalau zakat 8 hasta, kalau infak beda. Kul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Orang yang pertama paling layak
diprioritaskan mendapatkan infak dari kita adalah kedua orang tua, bukan fakir miskin, bukan anak yatim. Karena ini pakai wawu atau valil walidain wal akrobin wal yatama wal masakin wa sabil, untuk kedua orang tua, kemudian kerabat dekat, kemudian anak yatim, orang miskin, baru kemudian ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan. Pakai wawu apapun, artinya bisa sejajar dan sama pentingnya. Tapi penempatan valil walidain di awal itu tentu menjadi prioritas dan ada alasannya tertentu. Jadi kalau kita ada kelebihan uang dan kita akan infak, atau kita sudah punya pekerjaan, tugas seorang anak adalah pastikan hidup kedua orang tua saya baik-baik saja. Pastikan orang tua saya cukup uangnya untuk bisa makan setiap hari. Itu tugas anak. Anaknya malah kelalen, biungnya tumbas pakaian wis rong tahun, orang tahu tumbas bening, anaknya orang tahu peduli. Maka tugas anak sesekali datang ke rumah orang tua, ke dapur, lihat bimoline Tasiana kan boten, kira-kira suwene nonton boten teng lemari. Nah besoknya datang lagi, Bu, kula pas mau mampir teng pas lewat mampir Alfamart niki Bu belum betul bimoli, orang sanu selas Ibu, mboten usah. Nanti gengsi orang tuanya, malu dengan anaknya. Datang saja bawa. Seperti orang tua membawakan bingkisan kepada anaknya kalau lagi mudik. Yang ada malah rata-rata orang tuanya sih mikir anaknya baik, padahal wis betutu. Tidak anak gantian mikir orang tua. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita dan harus kita lakukan kepada orang tua kita. Ini sebagai gambaran, Bu. Sekarang ibu saya itu usianya sudah 75 atau 74. Sejak usia 60-an sekian, ya anaknya pada rapat, Bu. Kowe pira kasine pira. Iki nek kowe gajian sing nggo wong tuamu, kowe bisa nyisi pira, kowe nyisi pira aja nanti wong tuane dhewe usia suwida kok tasih mikir golek duit. Walaupun ibu mungkin masih mampu. Ibu tidak akan pinjam uang ke anak kalau dia tidak betul-betul kepepet. Ibu itu tidak akan membebani anak. Apalagi nyuwun sewu ditambah dikit. Anak wong tua nyelang duit nang anaknya sing salah sinten? Anak wong tua kok masih kemecap nyelang duit nang anak sing salah sinten? Kebangetan anaknya. Artinya anaknya nggak pernah memperhatikan hidup orang tuanya. Nanti kemecap. Titipkanlah seberapapun kepada orang tua kita, walaupun orang tua kita mungkin nggak membutuhkan, atau mungkin orang tua kita tidak pernah meminta. Kok ngasih kemecam nyelang? Nah yang sudah dikeluarkan anak kepada orang tua pirang miliar, Pak, dari kecil sampai dewasa. Lah kok kemecap nyelang? Kalaupun sampai kemecap nyelang sih kebangetan anaknya. Tapi anaknya benar, Ibu, nggak perlu pinjam. Kalau ibu butuh, saya berikan, kebetulan saya ada. Yang sudah ibu berikan kepada saya jauh lebih dari apa yang ibu minta kepada saya. Harusnya kayak gitu. Wong anak wong tua kok nyelang. Itu kebangetan. Sehingga kita harus memastikan orang tua kita butuh atau tidak. Setidaknya kalau orang butuh, orang tua kita ada uang, tiba-tiba ada pengajian, bisa masukkan uang, keliling, jadi dapat pahala. Kan udah jadi hak orang tua kita. Walaupun hanya 1.000, 2.000, ibu kita jadi punya peluang untuk berinfak. Wal akrobin ini Islam luar biasa. Setelah pertama mikir wong tua, mikir kerabat terdekat. Aja nulungi Palestina ado-ado, nek uripe kakangmu biar utasi nyekolah anak-anaknya ora bisa. Itu konsep dalam Islam. Ibu karena nek anaknya yang termasalah, sing mumet tetep biungnya. Jadi kayak tulungi kakangmu. Nah, anaknya yang ditembungi biungnya, mau luka pancen keset, Bu. Kita ngomongi kon kerja lu beban banget, ibunya sakit loh, Bu, dia ngomong gitu. Walau ibu punya 4 anak, yang satu sukses, biasanya Bu, Bapak Ibu, ibu itu kadang-kadang orang tua itu nyekolahkan anak kan sambil melihat gitu, tadi wong pinter, kita sekolah nak sing dhuwur. Karepe napa? Ben nek engko dia sukses, mikirna kakang-kakang adine liyane sing ora pinter. Tapi begitu wis sukses dhewe, kelalen karo kakang adine sing ora pinter. Lah wong anu pancen keset, Bu, ya memang anu wong tuane aku nyekolahna kowe dhuwur.
dhuwur karepe ben kowe mikirna ujarku ya nek kowe wis sukses mikirna kakang adikmu. Nah, itulah kenapa dalam Islam valil walidain yang kedua kok akrobin. Karena kalau kerabat terdekat kita pusing, wong tuane dhewe milih mumet. Anak yang berbakti adalah anak yang tidak membiarkan orang tua hidup dalam kegelisahan di masa senjanya. Itu anak yang berbakti. Ini yang sering kita lupakan. Baru kemudian wal akrobin wal yatama wal masakini wabni sabil. Kalau setiap anak memikirkan orang tuanya, setiap anak memikirkan keluarganya, itu konsepnya secara sosial mungkin orang-orang akan banyak terbantu. Nah, ini yang perlu kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Monggo nanti kita kalau bagi yang masih punya orang tua dan masih hidup, kita upayakan persembahan terbaik untuk orang tua kita dengan segenap kemampuan kita. Orang tua kita kalau sekarang di rumah tinggal berdua, niku kadang-kadang jadi cerewet bingung ngomong ketemu karo bapak karo biyune nang ngomong loro tok ngomong harus 10 tahun ngomong wong loro. Anaknya nggak pernah lagi datang ke rumah. Jadi kalau bisa jangan lagi ada cerita tiba-tiba ibu kita telepon, nak lagi ngapa, sehat apa orang, karpe bingung kan jadi ora tau ngene. Kuwi karpe niku kadang-kadang takon lagi ngapa kowe. Aslinya nu kangen mboten nonton teman berbicara. Nah, ini tanda waktu sudah habis. Ini nanti terkait pembahasan selanjutnya nanti kita lain waktu gitu. Tapi paling tidak ini bisa menjadi pemantik bagi kita bahwa nyuwun sewu nanti di pembahasan selanjutnya penting untuk menjadi perenungan kita. Jangan-jangan belum baiknya hidup kita karena kita belum memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Dan bagi orang tua kalau kepengen anaknya sukses yang kecil-kecil ini Bu besok, pastikan mereka jadi anak yang berbakti. Karena setiap apa yang mereka ucapkan kemudian menyakiti kita, walaupun orang tua itu pemaaf, Gusti Allah itu tetap mencatat dan membuat perhitungan. Bisa jadi anak-anak kita nanti nggak akan jadi anak yang sukses selama mereka belum baik sikapnya kepada orang tua. Nggak ada satupun orang hebat yang tidak kemudian setelah dipelajari betul, ternyata banyak di antara orang hebat itu hebat pula sikapnya kepada kedua orang tua. Ngajeni betul. Makanya saya dengan kakak-kakak memastikan biunge wis ora usah mikir nek untuk keperluan listrik, keperluan apa pokoknya ngertine ibune kepengen belanja nopo harus sudah ada. Sehingga modelnya tidak nunggu orang tua minta. Setiap akan gajian pertama kali keluar itu wong tua. Gunting kan PKU seret titik wong tua. Sehingga orang tua tidak malu-malu minta kepada anak-anak sing pengertian. Dan ujung-ujungnya biasanya tetap balik nek mboten nggak infak, mboten nggak ini yang berjujuk panganan teng anake teng putune. Wong tua pun mboten mikir nopo-nopo, tapi memastikan orang tua kita hidup dalam kebaikan dan ketenangan sehingga arep mangkat pengajian enteng nonton bensinnya, arep mangkat pengajian enteng bisa nglebokna infak, arep mangkat pengajian enteng hidup orang tua kita. Karena dulu orang tua kita bersikap kepada kita, memastikan anak kita tidak pusing, anak kita tidak mumet, karena semua keperluannya sudah di backup oleh orang tua semua. Nah, saat orang tua kita sudah sepuh, gantian, roda berputar. Pastikan orang tua kita hidupnya bahagia dikarenakan oleh kita salah satunya. Nah, mungkin menikah mawon Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.